Surat Al-Ikhlas merupakan surat ke-112 dalam Al-Quran. Berikut ini terjemahan surat Al-Ikhlas, asbabun nuzul dan tafsirnya. Artikel ini bukanlah tafsir baru. Kami berusaha mensarikan dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir Fi Zilalil Quran, tafsir Al-Azhar, tafsir Al-Munir dan tafsir Al-Misbah. Agar ringkas dan mudah dipahami. Berikut ini surat Al-Ikhlas dalam tulisan Arab, tulisan Latin dan terjemahan bahasa Indonesia. Qul huwallahu ahad, Allahu shomad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Asbabun nuzul surat Al-Ikhlas. Surat yang terdiri dari 4 ayat ini termasuk surat Makkiyah. Mengapa dinamakan surat Al-Ikhlas padahal di dalamnya tidak ada kata Al-Ikhlas? Karena Al-Ikhlas adalah tauhid, beribadah hanya kepadanya. Dan surat ini berisi tentang pokok-pokok tauhid. Surat yang diturunkan di Makkah setelah surat Al-Falaq dan Anas ini juga dinamakan surat Qul huwallahu ahad, diambil dari ayat pertama dari surat ini. Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, surat ini juga dinamakan pula dengan surat At-Tafrid, At-Tajrid, At-Tauhid, An-Najah dan Al-Wilaajah. Dinamakan pula dengan surat Al-Marifah dan Al-Asas. Ibnu Katsir mengutip riwayat Imam Ahmad dari Ubay bin Ka'ab mengenai asbabun nuzul surat Al-Ikhlas. Bahwa ada orang-orang musyrik yang berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hai Muhammad, gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu." Maka Allah menurunkan surat Al-Ikhlas. Riwayat lain menyebutkan, ada orang yang Badui yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia bertanya, gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu. Maka turunlah surat ini. Keutamaan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas memiliki banyak fadilah atau keutamaan. Di antaranya adalah 3 keutamaan berikut ini. 1. Dicintai Allah. Rasulullah pernah mengangkat seorang laki-laki menjadi pemimpin pasukan khusus untuk menyelesaikan suatu tugas. Ketika menjadi imam sholat bagi pasukannya, laki-laki itu selalu membaca surat Al-Ikhlas. Setelah pasukan pulang, mereka menceritakan kepada Rasulullah. Mendapati laporan itu, Rasulullah menyuruh mereka untuk menanyakan kepada laki-laki tersebut, apa alasannya selalu membaca surat ini dalam sholatnya. Karena di dalamnya ada sifat Tuhan yang Maha Pemurah dan aku suka membacanya dalam sholatku, jawab laki-laki itu. Setelah jawaban itu disampaikan kepada Rasulullah, beliau pun bersabda, sampaikan kepadanya, bahwa Allah menyukainya. Hari, Bukhari. 2. Wasilah masuk surga. Dalam hadits lain yang juga diriwayatkan Imam Bukhari, pernah ada seorang laki-laki menjadi imam Masjid Quba. Setiap kali telah membaca surat lain dari Al-Quran, ia menutupnya dengan surat Al-Ikhlas. Sahabat yang lain pun mengingatkannya, engkau telah membaca surat ini, tetapi kelihatannya engkau merasa tidak cukup dengannya. Lalu engkau membaca surat Al-Ikhlas. Aku tidak akan meninggalkan surat ini. Jika engkau mau menjadikanku imam kalian, maka aku akan tetap melakukannya. Dan jika kalian tidak suka, maka aku tidak mau menjadi imam kalian. Hal itu kemudian diceritakan kepada Rasulullah saat beliau mengunjungi Masjid Quba. Hai Fulan, apa yang mencegahmu, hingga tidak mau melakukan apa yang diminta oleh teman-temanmu, mengapa engkau selalu membaca surat Al-Ikhlas dalam sholatmu, tanya Rasulullah. Aku menyukainya, jawab laki-laki tersebut. Mendengar jawaban itu, Rasulullah lantas bersabda, kecintaanmu kepada surat ini dapat memasukkanmu ke dalam surga. Hari, Bukhari. Dalam riwayat Tirmidzi, ada seorang laki-laki yang berkata kepada Rasulullah bahwa dirinya menyukai surat ini. Maka Rasulullah pun bersabda,
Sesungguhnya kecintaanmu kepada surat ini dapat memasukkanmu ke dalam surga. Hari, Tirmidzi. 3. Sepertiga Al-Quran. Dalam Sahih Bukhari dikisahkan seorang laki-laki yang membaca surat Al-Ikhlas berulang-ulang dalam salat sunnah. Orang yang mendengarnya lantas menceritakan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggaman tangannya, sesungguhnya ia benar-benar sebanding dengan sepertiga Al-Quran." Hari, Tirmidzi. Surat Al-Ikhlas ayat 1. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Ketika orang-orang Yahudi mengatakan, kami menyembah Uzair anak Allah. Orang Nasrani mengatakan, kami menyembah Isa anak Allah. Orang-orang musyrik mengatakan, kami menyembah berhala. Maka Allah menegaskan, bahwa Dia Maha Esa. Dialah Allah Tuhan yang satu, yang tiada tandingannya, tiada lawannya, tiada sekutu baginya. Kata ahad terambil dari akar kata wahdah, yang artinya kesatuan. Juga kata wahid, yang berarti satu. Kata ahad dalam ayat ini berfungsi sebagai sifat Allah yang artinya Allah memiliki sifat tersendiri yang tidak dimiliki oleh selainnya. Menurut Sayyid Qutb, Qul huwallahu ahad merupakan lafal yang lebih halus dan lebih lembut daripada kata ahad, sebab ia menyandarkan kepada makna wahid bahwa tidak ada sesuatu pun selain Dia bersama Dia dan bahwa tidak ada sesuatu pun yang sama dengannya. Ini adalah ahadiyatul wujud, keesaan wujud. Karena itu tidak ada hakikat kecuali hakikat dan tidak ada wujud yang hakiki kecuali wujudnya. Segala maujud yang lain hanyalah berkembang atau muncul dari wujud yang hakiki itu dan berkembang dari wujud zatiyah itu, tulis Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Zilalil Quran. Surat Al-Ikhlas ayat 2, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Ibnu Abbas menjelaskan tafsir ayat ini. Maksudnya adalah, seluruh makhluk bergantung kepada Allah dalam kebutuhan, dan sarana mereka. Dialah Tuhan yang maha sempurna dalam perilakunya. Maha mulia yang maha sempurna dalam kemuliaannya. Maha besar yang maha sempurna dalam kebesarannya. Al-Hasan mengatakan, arti ayat ini adalah Allah maha hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Menurut tafsir Al-Misbah, Samad terambil dari kata kerja samada, yang artinya menuju. Samad merupakan kata jadian yang artinya, yang dituju. Sedangkan menurut Sayyid Qutb, arti Samad, secara bahasa adalah Tuan yang dituju, yang suatu perkara tidak akan terlaksana kecuali dengan izinnya. Allah adalah Tuan yang tidak ada Tuan sebenarnya selain Dia. Dialah satu-satunya yang dituju untuk memenuhi segala hajat makhluk. Surat Al-Ikhlas ayat 3, Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa makna ayat ini adalah Allah tidak beranak, tidak diperanakkan dan tidak mempunyai istri. Sayyid Qutb menjelaskan, hakikat Allah itu tetap abadi, azali. Sifatnya adalah sempurna dan mutlak dalam semua keadaan. Kelahiran adalah suatu kemunculan dan pengembangan, wujud tambahan setelah kekurangan atau ketiadaan. Hal demikian, mustahil bagi Allah. Kelahiran juga memerlukan perkawinan. Lagi-lagi, ini mustahil bagi Allah. Surat Al-Ikhlas ayat 4, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Kata kufuwan, terambil dari kata kufu, yang artinya sama. Tidak ada seorang pun yang setara apalagi sama, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang memiliki segala sesuatu dan yang menciptakannya, maka mana mungkin Dia memiliki tandingan dari kalangan makhluknya yang bisa mendekati atau menyamainya. Menurut Sayyid Qutb, makna ayat ini adalah, tidak ada yang sebanding dan setara dengan Allah. Baik dalam hakikat wujudnya maupun dalam sifat zatiyahnya. Penutup tafsir surat Al-Ikhlas.
Surat ini berisi rukun-rukun akidah dan syariat Islam paling penting, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyifati Allah dengan sifat sempurna dan menafikan segala sekutu baginya. Surat ini merupakan bantahan telak kepada orang-orang kafir baik dari kalangan kaum pagan, musyrik, maupun Yahudi dan Nasrani. Mereka semua telah menyekutukan Allah. Maka Allah menjelaskan tauhid yang benar, yang harus diimani oleh umat Islam, dalam 4 ayat yang padat dan syarat kandungan makna yang dalam. Demikian surat Al-Ikhlas mulai dari terjemahan, asbabun nuzul, keutamaan hingga tafsirnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, menambah kedekatan dengan Allah dan Dia berkenan menganugerahkan cintanya kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah melihat tayangan ini. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Mohon dukungannya dengan